Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dimana kita masih insya Allah dikasih kesempatan berjumpa lagi. Dimana saya di sini berkeinginan ya, ingin berikhtiar. Insya Allah semoga Allah mudahkan. Saya ingin memberikan informasi masih terkait tentang ajaran agama Islam. Mungkin teman-teman udah bisa baca di sini temanya atau tajuknya. Temanya adalah saya ingin mengangkat bukti-bukti bahwa Allah itu mencintai hambanya. Bahwa Allah itu mencintai hambanya. Di sini saya mengumpulkan 5 bukti yang mungkin insya Allah ya 5 bukti ini sudah bisa mewakilkan dari bukti-bukti yang pastinya banyak sekali ya, bukti-bukti kalau Allah itu mencintai hambanya. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, bukti yang pertama kalau Allah itu mencintai hambanya adalah Allah menurunkannya Al-Quran atau kitab petunjuk. Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena jelas bagi kita umat muslim, petunjuk kita itu adalah Al-Quran. Karena Allah memberikan segala hukum-hukumnya itu adanya di Al-Quran. Akidah kita itu semuanya bisa kita dapati di Al-Quran. Dan cara kita beradab, bagaimana kita hidup, itu adanya di Al-Quran. Dan insya Allah setiap muslim memahami itu dan sepakat untuk itu. Tapi kalau kita bicara dalilnya, kenapa Al-Quran? Kita bisa temukan itu di surat Al-Baqarah di ayat nomor 2. Coba kita buka mushafnya biar lebih detail bahasanya. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman di surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayat nomor 2. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi di situ Allah memberikan keterangan ya bahwa kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Allah yang sudah pastikan itu, dan itu sudah pasti benar. Karena Al-Quran itu yang membuatnya itu adalah Allah. Karena itu disebut dengan firman Allah. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Saya ingin membuka pemikiran kita. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Memungkinkan nggak ada manusia yang bisa mengoreksi atau menyalahi perkataan-perkataannya Allah. Sedangkan kita ini adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang beriman itu tidak ada keraguan di dalamnya. Inilah kitab petunjuk. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mau mencari petunjuk, pada dasarnya kan fitrah manusia itu ingin mencari petunjuk. Bagaimana sih bisa mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang enak, menjalani hidup yang bahagia. Itu pasti harus ada petunjuk. Kalau kita analogikan ya, kita beli perangkat aja kayak TV atau HP. Contoh TV, kita beli TV. Terus kalau kita ingin mengoperasikannya itu pasti kita bingung kan. Ini kayak mana ngidupinnya, ini kayak mana pasangnya, ini kayak mana ininya, kayak mana terangnya, kayak mana volumenya, kayak mana, atau waktu mau merakitnya ini kayak mana merakitnya. Dan itu pasti disertakan dengan yang namanya buku petunjuk. Nah, sama seperti kehidupan kita juga manusia ini, Allah menciptakan kita. Allah sertakan Al-Quran itu sebagai buku petunjuk. Ini loh Al-Quran. Kalau kalian itu ingin benar hidupnya, kalau kalian itu ingin benar hidupnya, agar hidup kalian itu enak, kata Allah. Jadi Allah memberikan Al-Quran itu kurang lebih esensinya itu sebagai petunjuk biar hidup kita enak. Itu salah satu bukti kalau Allah itu mencintai hambanya adalah Allah menurunkan Al-Quran, dan dalilnya ada di surat Al-Baqarah. Ini halaman-halaman pertama ya. Yang pertama kita buka Quran, kita langsung mendapati ini. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi dari awal sudah disuguhkan ini, biar ke belakangnya di saat kita membacanya itu tidak ada lagi keraguan. Yang dimaksudkan itu di situ. Oke, singkat saja, mungkin sudah bisa dipahami ya.
Al-Quran ini adalah salah satu bentuk cinta Allah kepada hambanya. Dan poin keduanya adalah Allah mengutus para rasul. Mengutus para rasul. Tentu banyak ya. Kalau kita bicara rasul, tentu banyak sekali rasul-rasul yang diutus Allah. Kalau saya tidak salah, ada 313 rasul ya yang diutus Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya sedikit yang dikisahkan yang kita tahu ya, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rasul-rasul yang lainnya. Jadi Allah mengutus para rasul itu tidak lebih sebagai suri tauladan kita ya, sebagai contoh kita, role model kita. Ya, kita ini kan sebagai manusia itu fitrahnya itu pasti membutuhkan contoh keteladanan. Yang mana sih agar kita itu bisa membedakan yang baik sama yang buruk, kita membutuhkan contoh. Dan Allah menghadirkan figur sosok seorang rasul-rasul ya, yang dia sama seperti kita, manusia sama seperti kita, yang dia tidur sama seperti kita tidur, dia makan sama seperti kita makan, dia juga memiliki fisik yang sama-sama seperti kita. Jadi Rasul itu diutus Allah sebagai suri tauladan. Di mana kita bisa menemukan dalilnya? Itu bisa kita temukan dalilnya di surat nomor 6, surat Al-An'am ayat 48. Yang mana Allah berfirman di situ, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidaklah mereka bersedih hati. Jadi poin yang bisa kita tangkap di sini adalah para rasul itu adalah sebagai pemberi kabar gembira. Dari siapa? Ya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sekaligus pemberi peringatan. Apa yang kita maksudkan di situ sebagai kabar gembira itu? Kabar gembira, Rasul itu memberitahu, ayo kita menyembah kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus melaksanakan semua apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah, agar kita nanti menjadi hamba-hamba Allah yang selamat di dunia maupun di akhirat. Karena Allah menjanjikan surga, yang dimana surga itu sangat luar biasa ya, yang nggak mungkin bisa saya gambarkan atau bisa saya jelaskan di sini. Mungkin di tajuk yang berbeda nanti kita jelaskan tentang surga. Di situ ujian kita di dunia ini untuk mencapai surga. Tapi di sini Allah janjikan kalau kalian mengikuti apa yang dicontohkan oleh para rasul ini, maka kalian akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Allah sudah menghadirkan buku atau kitab panduannya Al-Quran, dan Allah juga sudah menghadirkan figur yang sama seperti kita manusia, yaitu para rasul, untuk mencontohkan, mempraktekkan Al-Quran itu sendiri dan wahyu-wahyu yang diturunkan Allah langsung ya kepada manusia, hamba-hamba yang terpilih ini, ialah para rasul-rasul. Ya, kita sebagai umat muslim, kita mencontoh rasul kita ya, rasul tercinta kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi di situ udah jelas ya, nomor 2 ini juga menguatkan bukti kalau Allah itu mencintai kita, mencintai hambanya. Allah mengutus contoh manusia terbaik agar bisa kita ikuti. Karena itu kita mempraktekkan sunnah rasul. Di mana kita bisa menemukannya? Ya kita mencarinya itu di hadis-hadis. Karena itu dikumpulkan, ada hadis Sahih Bukhari, ada hadis Muslim, Abu Daud, dan yang lain-lain. Untuk poin ketiga, Allah menciptakan bumi ya, menciptakan bumi dan langit. Menciptakan bumi dan langit. Kenapa ini termasuk dalam bukti Allah mencintai hambanya? Jadi kita langsung tarik dalilnya itu di surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, surat nomor 2 ayat 29. Di mana di situ Allah berfirman, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Kemudian dia menuju langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi yang di sini bisa kita tarik ya,
dari hubungan sini, Allah menciptakan bumi itu sebagai fasilitas kita, menjadikan apa yang ada, segala sesuatu yang di bumi itu untuk kamu, kata Allah. Jadi semua yang ada di bumi itu adalah untuk kamu, kata Allah, untuk memenuhi kebutuhan kamu. Aku ciptakan bumi itu semuanya, apapun yang kalian butuhkan itu ada di bumi, kata Allah. Sudah saya siapkan, kata Allah. Dan juga di langit, seperti Allah menurunkan hujan, kita sangat membutuhkan hujan, kita sangat membutuhkan matahari, kita sangat membutuhkan bulan. Apa jadinya kalau kita itu tidak memiliki matahari? Bagaimana kita bisa hidup? Apa jadinya kalau kita tidak diturunkan Allah lagi hujan? Bagaimana kita bisa mendapatkan air? Di sini Allah menciptakan bumi dan langit itu sebagai kebutuhan kita. Itu salah satu bukti Allah mencintai hambanya. Allah lengkapi fasilitas kita. Allah penuhi semua kebutuhan kita. Bumi beserta langit. Apapun yang ada di bumi, apapun yang ada di langit, semuanya itu bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan hidup kita. Itu yang poin ketiga. Singkat saja ya. Jadi yang keempat, luasnya ampunan Allah. Atau bahasa lainnya, Allah itu maha pengampun. Maha pengampun. Maha pengampun. Maha pengampun. Jadi apa jadinya ya? Coba teman-teman bayangkan ya. Kita ini setiap hari pasti melakukan dosa. Sadar atau tidak sadar, kita pasti melakukan dosa. Kalau Allah itu tidak maha pengampun, mungkin kita semua, na'udzubillah ya, penghuni neraka. Karena besarnya ampunan Allah itu, itulah bentuk salah satu bukti kalau Allah itu mencintai kita. Kalau Allah itu maha pengampun. Di situ Allah menerangkan di surat Hud ya. Surat Hud, surat nomor 11 ayat nomor 3. Di mana Allah berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Jika kamu kerjakan yang demikian itu, kata Allah, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik terus menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia memiliki karunia yang besar kepadamu, kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, kata Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari kiamat. Jadi di sini Allah sendiri yang langsung memerintahkan kita ya, sebagai ciptaannya, sebagai hambanya, hamba yang diciptakan itu, ayo meminta ampunlah kepadaku, kata Allah. Memintalah ampun kepadaku dan bertobatlah kepadaku, kata Allah. Kalau kau kerjakan itu, kata Allah, kalau kau kerjakan itu, maka akan kuberikan kenikmatan, kata Allah. Kuberikan kenikmatan secara terus menerus. Allah itu maha pengampun ya teman-teman. Kita kalau nggak salah, saya ingat ada satu hadis yang bunyinya, Allah itu memberikan ampunannya itu sampai kapanpun, kecuali matahari terbit dari barat, baru berhenti ampunan Allah. Terhentilah ampunan Allah itu. Nah, koreksi saya kalau saya ini salah ya. Seingat saya seperti itu. Jadi Allah itu besar ampunannya. Walaupun kau datang dengan dosa itu setinggi gunung, sebesar bumi ini, maka Allah insya Allah akan ampuni. Jika kau benar-benar datang dalam keadaan tulus untuk memohon ampun itu dan benar-benar bertobat dengan hati yang sungguh-sungguh, maka Allah akan insya Allah ampuni. Karena itu Allah itu memiliki gelar sebagai maha pengampun, ya Rahman ya Rahim. Jadi di sini jelas ya, salah satu bukti lagi kalau Allah itu mencintai hambanya itu, Allah itu maha pengampun. Ya kita analogikan saja ya, orang tua kita aja yang nggak sebanding ya. Karena kalau mau kita bandingkan Allah dengan orang tua kita, tentu jauh berbeda, sangat jauh berbeda. Tapi di sini aja kita dapatin ya, seorang orang tua, seorang ibu dengan anaknya, anak yang berulang kali melakukan kesalahan, ibu itu pun karena mencintai anaknya, dia selalu membukakan pintu maaf, pintu ampunan. Itu manusia dan manusia. Ini bayangkan, Allah sebagai pencipta dan hambanya, Allah memiliki gelar sebagai maha pengampun. Jadi besar ampunan Allah. Jadi jangan ragu-ragu, kalau kita merasa menjadi manusia yang penuh dengan dosa, maka lakukanlah setiap hari untuk memohon ampunan itu dengan istighfar, dengan mengangkat tangan, ya Allah ampunilah aku, Allahumma firli, Robbi firli, dan semacam-semacamnya dan semisalnya ya, banyak. Nomor 5 ya,
Dimana nomor 5 ini bukti Allah mencintai hambanya adalah Allah sebagai pemberi rizki. Pemberi rizki. Rizki. Ya rezeki juga boleh, sama aja ya. Pemberi rizki. Dimana kita bisa temukan dalilnya? Itu ada di surat Saba. Surat Saba. Surat nomor 34 ayat 39. Yang dimana Allah berfirman, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Jadi sini sudah jelas ya bahwa dari makna yang dituangkan di situ adalah Tuhan sebagai pemberi rizki itu, dan Tuhanlah, Allah kita lah yang melapangkan dan membatasi siapa-siapa saja yang Dia kehendaki untuk dilapangkan dan Dia kehendaki untuk dibatasi rizkinya. Terus kalau kita kaitkan dalilnya lagi, itu bisa kita temukan di surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 172 ya. Ini untuk orang-orang yang beriman. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jadi di situ Allah perintahkan kita itu untuk memakan sesuatu yang baik ya. Allah perintahkan kita itu untuk mencari rezeki itu dari cara yang halal, sesuatu yang baik. Itu Allah tekankan, dan bersyukurlah kata Allah jika kamu memang benar-benar menyembah kepadaku kata Allah. Jadi di sini Allah itu sifatnya sebagai Ar-Rahman ya. Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman yang mencukupi rizki kita. Dimana Allah itu mencukupi rizki kita yang di bumi ini. Jadi kita itu tinggal berdoa, berminta kepada Allah, ya Allah cukupkanlah rizkiku. Lalu di poin keduanya kita berikhtiar untuk mencari rizki yang halal itu. Dan yang poin ketiganya kita bertawakal. Maksud bertawakal sini kita itu menyerahkan segala sesuatu ketetapan itu apa yang sudah Allah tetapkan, dan kita harus selalu memiliki rasa syukur di dalamnya ya. Allah lah sebagai pemberi rizki istilahnya. Jadi di sini ada kaitannya memang antara poin ketiga dan poin kelima. Ya kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan 5 bukti Allah mencintai hambanya. Kesimpulan dari pembahasan ini teman-temanku, saudara-saudaraku, satu kata yang saya ingin tekankan di sini adalah bersyukur. Dimana kalau kita memaknai kalimat yang di atas ini, wajib bagi kita sebagai hamba Allah itu untuk bersyukur. Dimana Allah sudah menciptakan kita, Allah sudah memberikan ayat 1, Allah sudah memberikan kita para rasul untuk sebagai mempraktekkan petunjuk-petunjuk itu. Allah sudah menciptakan bumi dan langit itu sebagai fasilitas kita, dan Allah itu selalu mengampuni dosa-dosa kita, dan juga Allah memberi rezeki untuk segala kebutuhan kita. Sudah sepantasnya kita untuk bersyukur ya teman-teman, karena kebanyakan kita dan saya pribadi pun kadang terlupa untuk bersyukur itu. Dimana Allah berfirman ya, sungguh sedikit sekali kudapati hambaku itu bersyukur padaku. Yang mungkin bisa kita temukan dalilnya itu ya, salah satunya ya, ada banyak firman-firman Allah yang dimana Allah memberikan pernyataan kalau hamba-hamba kita itu sebagai manusia itu sedikit sekali bersyukur pada Allah. Dan salah satunya itu ada di surat 27 di ayat 23 ya, dimana Allah berfirman di situ. Kita buka mushafnya, dimana Allah berfirman di situ, dan sungguh Tuhanmu benar-benar memiliki karunia yang besar dan yang diberikannya kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukurinya. Itulah bunyi dari dalil ini ya. Nah, kita hapus ya, lebih cantik ya. Jadi di situ jelas ya, Allah itu memberikan pernyataan, tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukurinya. Jadi sedikit sekali, berarti lawan kata dari kebanyakan itu adalah sedikit. Jadi yang banyak tidak bersyukur, sedikit yang bersyukur kata Allah. Jadi mudah-mudahan ya teman-temanku, saudara-saudaraku yang seiman, kita semoga menjadi hamba-hamba Allah yang termasuk yang sedikit itu ya, yang selalu bersyukur,
yang selalu mengucapkan syukur. Bila kita menghitung-hitung nikmat Allah itu, sungguh kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat Allah itu. Subhanallah, maha suci Allah. Ya mungkin inilah yang bisa saya sajikan. Lebih kurang saya memohon maaf. Kalaupun memang ada kekurangan, kesalahan, kesilapan, itu pasti datangnya dari saya. Dan bila ada kebenaran di dalam bahasan ini, di dalam tulisan ini atau keterangan ini, itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.